Reshaping Berakhlakologi Latsar CPNS 2025 Angkatan ke-25 Kelompok 4B. Studi kasus isu judul di kalangan ASN. Uraian kasus. Seorang mantri bank milik negara di Jepara, Jawa Tengah berinisial AWP diduga melakukan korupsi dalam penyaluran dana kredit usaha rakyat KUPEDES dan KUPRA pada periode 2023-2024. Modus yang digunakan adalah menawarkan pelunasan pinjaman nasabah melalui realisasi ulang kredit. Tetapi dana tersebut tidak diberikan kepada nasabah, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi, termasuk berjudi online. AWP memanipulasi informasi, mengambil buku tabungan dan kartu debit nasabah, lalu memindahkan dana ke rekening pribadinya. Akibat perbuatannya, kerugian negara diperkirakan mencapai 858 juta rupiah. Perilaku yang tidak sesuai dan panduan perilaku yang seharusnya. Perilaku tersangka yang pertama, menyalahgunakan kewenangan untuk mengambil dana kredit nasabah. Nilai berakhlak yang dilanggar ialah akuntabel. Perilaku yang seharusnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang kedua, memanipulasi informasi kredit dan mengelabui nasabah. Nilai berakhlak yang dilanggar ialah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Perilaku yang seharusnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan benar, memberikan informasi yang jelas dan benar, mengedepankan kepercayaan publik. Yang ketiga, menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi, yaitu judi online. Nilai berakhlak yang dilanggar ialah akuntabel dan kompeten. Perilaku yang seharusnya menggunakan aset negara secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi, mengelola dana sesuai prosedur dan tujuan program. Yang terakhir, merusak reputasi institusi bank milik negara. Nilai berakhlak yang dilanggar ialah loyal dan akuntabel. Perilaku yang seharusnya menjaga nama baik instansi, memegang teguh integritas dan kepercayaan masyarakat. Analisis dampak jika nilai dasar PNS tidak diterapkan. Yang pertama, kehilangan kepercayaan publik terhadap ASN dan instansi pemerintah atau BUMN. Yang kedua, kerugian finansial negara yang membebani APBN atau APBD. Yang ketiga, turunnya moral pegawai lain karena citra buruk lembaga. Yang keempat, penurunan kualitas layanan publik karena masyarakat menjadi enggan memanfaatkan program pemerintah. Dan yang terakhir, timbulnya budaya permisif terhadap pelanggaran jika tidak ada penegakan hukum yang tegas. Hambatan penerapan nilai dasar PNS. 1. Budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran kecil sehingga berujung pada pelanggaran besar. 2. Kurangnya pengawasan internal yang ketat pada proses kredit. 3. Lemahnya integritas individu dan godaan keuntungan instan. 4. Minimnya penanaman nilai berakhlak secara berkelanjutan dalam budaya organisasi. Dan yang terakhir, tekanan atau target kerja yang tidak sehat sehingga mendorong perilaku menyimpang. Kemudian, cara mengatasi hambatan. 1. Penguatan sistem pengawasan internal dengan audit berkala dan early warning system untuk transaksi mencurigakan. Yang kedua, pelatihan dan pembinaan integritas secara rutin, termasuk simulasi penerapan nilai berakhlak dalam tugas. Yang ketiga, penerapan reward dan punishment yang tegas dan adil. Yang keempat, membangun budaya saling mengingatkan, peer accountability di antara pegawai. Dan yang terakhir, transparansi layanan publik melalui publikasi data dan proses secara digital. Gagasan atau rencana aksi aktualisasi nilai berakhlak. Yang pertama, menyusun dan mensosialisasikan SOP layanan yang transparan untuk seluruh pegawai. Indikator keberhasilan, SOP terdokumentasi dan disosialisasikan ke seluruh pegawai. Penanggung jawabnya, kepala unit atau pimpinan instansi. Yang kedua, menerapkan sistem pelaporan keuangan dan kegiatan secara digital yang bisa diawasi secara real time. Indikator keberhasilan, sistem berjalan dan digunakan minimal 95% oleh pegawai. Penanggung jawab kepala bagian keuangan dan IT.
Yang ketiga, mengadakan pelatihan pelayanan prima yang menekankan integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab. Indikator keberhasilan, minimal 1 pelatihan resmi per semester. Tanggung jawab bagian SDM atau kepegawaian. Yang keempat, membuat program Integrity Talk bulanan untuk membahas kasus nyata pelanggaran integritas dan solusinya. Indikator keberhasilan, minimal 10 peserta aktif tiap sesi. Penanggung jawab tim integritas atau unit pengendali gratifikasi. Yang kelima, membentuk tim pengendali gratifikasi dan penyelewengan yang menerima laporan masyarakat dan menindaklanjutinya. Indikator keberhasilan, tim terbentuk dan memiliki mekanisme kerja, penanggung jawab, pimpinan, dan tim pengendalian gratifikasi. Dan yang terakhir, menjadikan pimpinan sebagai role model integritas melalui keterbukaan informasi, disiplin, dan keteladanan. Indikator keberhasilan, pimpinan aktif hadir dalam program integritas, penanggung jawab, pimpinan instansi.